Kalau kita bisa perhatikan tren itu apabila saham itu naik cukup lumayan ditambah dengan volume dan juga kita bisa perhatikan akumulasinya juga cukup oke. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini saya akan mereview beberapa saham-saham uptrend ya untuk minggu depan. Nanti kita akan lihat screenernya dan juga apa aja sih saham yang tersaring di saham-saham super uptrend. Nah, sedikit review di keluarga Oke Saham. Kemarin kita merekomendasikan MPPA ya untuk dipantau pagi hari dan alhamdulillah MPPA lumayan ya. Dan juga ada Jaya untuk jajan sore, alhamdulillah masih dikasih cuan juga. Lalu di jam 9.30 kita masuk LSIP dan juga GZCO. Alhamdulillah dikasih cuan juga ya dari LSIP dan juga GZCO. Dan juga kita sempat masuk ya dari IATA di 206-208 dan alhamdulillah kemarin mantul sampai sesi 2 itu sudah dapat 9,71% ya sampai 226 dan alhamdulillah closingnya juga cukup cantik ya membentuk hammer. Kita juga masuk IP, nah IPPE masuk di 340, 352, 342 dan sampai kita bisa cuan sampai 360-an ya. Alhamdulillah masih dikasih rejeki. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Dan ini sangat cocok ya untuk pemula karena kita di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan edukasi buat kawan-kawan semua ya. Semoga kawan-kawan juga bisa lebih smart ya, dan juga bisa memilih saham sendiri, menganalisa, dan juga tahu alasan hold, TP, ataupun kita harus segera cut loss ya di saham tersebut. Dan hari ini kita akan mereview saham-saham super uptrend kembali yang tersaring untuk minggu ini ya. Dan kita bisa tengok ini ada screenernya. Saham-saham super uptrend, nah ini ya, sebenarnya sih apa sih yang paling memudahkan kita untuk melihat saham-saham super uptrend itu adalah kita paling gampangnya itu bisa melihat dari MA-nya ya. MA itu adalah moving average dan juga apabila saham yang sudah tersaring di super uptrend itu adalah MA yang paling kecil itu sudah tersusun rapi dari yang paling atas. Dan di sini ada sudah tersaring adalah Adro, MDKA, Harum, ESA, Inco, Saratoga, IATA, BRMS, Doit, BP, TCPI, Indi, LSIP, PALM, BCAP, Ali, GZCO, Energy, SMDR, SSMS, Kino, ABMM, KOBX, PANR, dan Devam. Nah, kira-kira mana sih yang mau kita analisa? Nah, ini kita melihat analisa Adro aja deh. Ini saya sempat merekomendasikan Adro ya di keluarga Oke Saham itu dari harga 2.800 dan hari ini sudah di 3.160. Alhamdulillah ya bagi kawan-kawan yang masih simpan Adro dari 2.800-an. Nah, kalau di data saham Indonesia kita bisa perhatikan, kita bisa melihat teknikal. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Ini sudah terlihat sekali bahwa saham ini sedang mengalami super uptrend. Nah, kita bisa perhatikan ya untuk chart daily, indikatornya juga masih menunjukkan bagus. Kita lihat bandarmologinya juga. Nah, kemarin, nah ini ya kita bisa perhatikan ya, ini adalah akumulasi yang terjadi kemarin. Itu sampai bandar lokal akumulasi sampai dengan 38 miliar. Ini cukup besar sekali. Jadi trennya juga masih bagus menurut saya. Kita melihat asing, nah tapi di sini asing sedang jualan. Nah, asing belum ada akumulasi, tapi kita bisa perhatikan bahwa bandar lokal itu akumulasi sampai dengan 38 miliar kemarin dan juga kalau total di periode 10 harian itu perkiraan kisaran 72 miliar. Nah, kita bisa lihat net brokernya juga. Di sini kita perhatikan bahwa ada CS yang akumulasi sampai dengan 116 miliar ya. Berbanding dengan sellernya itu adalah AZ 45 miliar. Jadi net buy-nya ini hampir 2 kali lipat dari net sell. Jadi memang menurut saya sih akumulasinya cukup lumayan ya untuk Adro. Dan kalau kita lihat ya dari chartnya di Adro, nah ini yang saya perhatikan langsung terlihat sekali adalah nah, di sini adalah punya pola ya untuk Adro. Nah, ini ada pola dan juga dia sudah breakout dan juga target lanjutannya adalah ke 3.270 atau harga tertinggi di candle yang atas itu ya. Nah, sekarang di harga 3.160. Tapi peluangnya untuk bisa menguji di resist 3270 itu cukup besar terkait juga dengan harga-harga batu bara juga yang masih membara ya, masih bagus sekali. Jadi menurut saya sih Adro bisa menguji di 3.270. Seandainya bisa jebol dari 3270 ini cukup menarik ya. Ini tinggal kita kawal aja untuk Adro.
Dan kalau kita melihat di sini juga sudah ada sinyal kenaikan. Selama saya pernah kasih tahu ya, selama kita percaya dengan sinyal kenaikan ini dan juga trennya masih dalam keadaan bagus, semoga aja Adro bisa kasih kita cuan besar ya untuk di Adro. Nah, setelah Adro kira-kira kita mau lihat apa nih? Nah, kita bisa perhatikan lagi ESA. Nah, ESA ini sudah saya review dari harga 900-an ya di video beberapa minggu lalu. Kita bakal melihat yang lain deh kira-kira. Nih Saratoga, kita perhatikan ya. Saratoga ini saya sudah pernah merekomendasikan Saratoga itu dari harga 2.900-an dan sekarang sudah 3.500. Happy cuan buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham yang masih hold Saratoga ya. Dan kita lihat hari ini kita bakal perhatikan. Nah, sudah jelas sekali juga Saratoga sudah membentuk super uptrend ya. Garis MA-nya juga dalam keadaan bagus, hijau semua, dan indikatornya juga masih banyak yang buy. Kalau kita lihat bandarmologinya juga cukup menarik. Nah, kalau kita perhatikan dari bandar lokal, itu akumulasinya juga cukup bagus ya. Ini kemarin, ini akumulasinya juga sampai dengan 21 miliar untuk Saratoga. Tapi dengan akumulasi keseluruhan, ini yang paling besar adalah di kisaran 5 hari terakhir, itu sebesar 60 miliar. Itu duit semua ya, 60 miliar ya, yang akumulasi di Saratoga. Nah, jadi kan kita percaya dengan big money. Nah, big money sedang ada di Saratoga juga di sini. Nah, dan kita perhatikan juga, selain bandar lokal juga akumulasi cukup lumayan, di sini juga terlihat asing juga akumulasi cukup besar. Nah, terlihat sekali bahwa kemarin ada asing masuk sampai dengan 30 miliar. Dengan total keseluruhan selama 20 hari periode itu sampai dengan 100 miliaran untuk asing akumulasi di Saratoga. Wow sekali ya untuk Saratoga karena akumulasinya juga cukup bagus, berarti big money juga, smart money juga masih ada di Saratoga. Kalau kita melihat di akumulasi kemarin di Saratoga, nah kita bisa perhatikan bahwa ada broker OD yang akumulasi sebesar 31 miliar. Berbanding dengan saham net sell itu RX sebesar 26 miliar. Jadi memang terlihat sekali bahwa akumulasinya cukup bagus. Yang nomor 2 adalah broker AK. Broker AK ada di 16 miliaran dan YP jualan di 8 miliaran. Jadi memang hampir 2 kali lipat ya akumulasinya yang terlihat di Saratoga kemarin. Dan kalau kita melihat dari chartnya Saratoga, ini bisa terlihat sekali. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah areanya yang sudah di breakout oleh Saratoga, itu di kisaran harga 3.100-an ya. Dan Saratoga langsung moncer naik cukup lumayan. Menurut saya masih bagus, trennya juga masih kuat. Nah, ini sudah ada terlihat sinyal kenaikan dan juga kalau kita perhatikan bahwa volumenya juga masih dalam keadaan bagus. Nah, ini biasanya kalau kita bisa perhatikan tren itu apabila saham itu naik cukup lumayan ditambah dengan volume dan juga kita bisa perhatikan akumulasinya juga cukup oke, biasanya sih trennya akan terus lanjut. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin masuk di Saratoga, bisa masuk di Saratoga. Nah, kita bakal cari supportnya. Nah, kita bakal cari support dekat di time frame 5 menitan ya. Nah, kalau kita bisa lihat di time frame 5 menitan, nah kita bisa membatasi dari Saratoga itu buat kawan-kawan yang masuk, batasi resiko dekat aja, nggak usah jauh-jauh di MA5 karena cukup lumayan ya. Jadi kita batasi resiko di 3.320. Kalau seandainya Saratoga masih bertahan di atas 3.320, menurut saya masih akan menarik untuk kembali menguji di harga 3.700 di harga tertinggi kemarin. Nah, kenapa sih kita masuk di menjadikan 3.700? Nah, ini kita perhatikan bahwa 3.700, nah ini sempat turun, lalu dia membentuk support ya di situ ya, lalu dia naik. Nah, jadi kita ambil aja support dekatnya di Saratoga seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan yang mau ambil batas resiko di MA5 juga boleh. MA5 itu ada di harga 3.064. Jadi cukup jauh ya. Dari 3.300 ke 3.000-an. Atau kalau kita perhatikan ini adalah resist yang ditembus oleh Saratoga itu di harga 3.100-an. Nah, jadi tinggal kawan-kawan pilih mau jadikan supportnya di harga 3.300-an atau di 3.100-an. Nah, kalau saya sih kita ambil resiko yang terendah aja deh. Nah, setelah Saratoga kita bisa lihat-lihat lagi ada Saratoga, ada IATA. Nah, IATA juga minggu lalu di video saya sebelumnya itu saya sudah rekomendasi IATA ya. Mereview IATA dan hari ini juga masih menjadi saham super uptrend IATA dan kemarin kita cuan cukup lumayan ya.
Kita beli dari 206 sampai 208 dan bisa naik ke 236. Masih oke karena dia membentuk hammer dan juga oke. Tapi kita akan mereview saham lain ya untuk hari ini. Nah, banyak sekali yang menanyakan untuk BCAP. Nah, BCAP sudah masuk di saham super uptrend kembali. Kita cek ya. Nah, melihat dari teknikalnya, BCAP ini juga cukup menarik. Nah, kita bisa perhatikan ya di sini ya. Di eksponensialnya, harga terakhir ada 292 dan MA-nya juga dalam keadaan tersusun rapi. Nah, kita bisa perhatikan ya, MA paling besar itu memiliki nilai paling kecil dan MA yang paling kecil ini memiliki nilai yang paling besar. Nah, kalau kita melihat dari bandarmologinya untuk daily, nah ini kita bisa perhatikan bahwa ada akumulasi dari bandar lokal ya sebesar 2 miliaran, 2,8 miliar. Ini cukup lumayan juga. Asing juga kemarin masuk kembali walaupun tidak terlalu besar ya. Dan melihat chartnya BCAP kita bisa perhatikan juga ini sebenarnya juga membentuk pola ya, dan alhamdulillah BCAP masih kuat di polanya tersebut. Nah, ini masih kita perhatikan sudah mulai ada sinyal kenaikan. Nah, tinggal kita tunggu aja selama belum ada sinyal penurunan ya seperti ini. Harapannya sih BCAP bisa terus lanjut karena ini BCAP juga sudah masuk ke saham-saham super uptrend. Bagi kawan-kawan yang mau tes masuk BCAP, kita bisa perhatikan bahwa MA5 di BCAP di harga 282. Ini sampai 10 poin ya dari harga terakhir di 292. Kita lihat chart 5 menitannya. Nah, ini juga cukup menarik. Bagi kawan-kawan yang ingin masuk di BCAP, ini bisa menjadikan area 286 itu sebagai supportnya. Nah, 286 itu sebagai support, jadi bisa tes masuk untuk BCAP selama BCAP masih bertahan di atas 286 ya closingnya. Menurut saya BCAP bisa memberikan kita cuan dengan target kita adalah ke harga tertinggi sini di harga 352. Semoga aja bisa segera terrealisasi ya untuk BCAP untuk kembali di atas 300 dan juga mengejar harga tertinggi di sini di harga 352. Terakhir kita akan mereview saham apa lagi nih setelah BCAP. Nah, kita lihat di sini ada GZCO, Energy, SMDR, SSMS, Kino, Kobex, PNR, Devam. Kurang menarik deh. Saya mau mereview saham GZCO. Dari tadi kita mereview saham-saham yang sedang hijau ya, dan hari ini dan terakhir saya akan mereview saham GZCO yang lagi dalam keadaan merah kemarin. Kemarin kita sempat cuan ya dari harga 158, kita buy dan juga sampai kembali ke kuning di 162. Dan kira-kira menarik nggak sih buat kita ambil kembali? Nah, ini GZCO kemarin masih termasuk di saham-saham super uptrend. Nah, melihat dari garis MA-nya kita bisa perhatikan masih dalam keadaan super uptrend karena MA5 itu ada di harga 150-151 ya. Dan harga terakhir di 155. Berarti masih menarik buat kita pantau. Dan juga memang perhatikan bahwa MA-nya juga ini masih sudah tersusun rapi juga, menandakan bahwa saham ini masuk dalam keadaan super uptrend. Nah, lihat bandarmologinya di sini kemarin sedang buangan. Nah, ini bandar buangan ya. Kemarin sih saya perhatikan memang yang paling ambil banyak itu adalah MG. Nah, kemarin MG jualan, tapi kita masih dapat rezeki ya dari GZCO. Nah, kita bisa perhatikan tapi dari 5 harian itu masih ada yang terakumulasi sebesar 1,9 miliar, hampir 2 miliar ya. Dan asing juga kemarin jualan sampai 1 miliaran. Nah, ini tapi masih ada akumulasi sebesar 200 jutaan ya. Dan kalau kita melihat dari chart dari GZCO, ini bisa kita gambar-gambar ya seperti ini. Ini juga menarik sekali karena kalau kita perhatikan di sini ini juga sudah breakout ya. Kemarin membentuk Morbozu dan walaupun hari ini koreksi, nah ini kita masih perhatikan ya, masih kita perhatikan. Masih juga saham GZCO ini masih tergolong dari saham super uptrend, jadi masih bisa kita pantau deh untuk kita perhatikan. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk GZCO, nah kita masih masuk jadikan MA5 saja sebagai area support. Nah, karena MA5 juga kita perhatikan itu membentuk mendekati kembali dari garis ya. Di sini ada garis yang terbentuk dari pola yang dibuat oleh GZCO. Nah, MA5 dari GZCO itu ada di harga 150. Jadi, kita masih ambil kesimpulan bahwa GZCO selama masih berada di atas 150 kita masih bisa ambil. Nah, atau masih bisa kita hold.
Dengan target GZCO, ya target kita kembali di atas 200 ya. Kalau seandainya ini, karena ini saham super uptrend, masih tergolong super uptrend, jadi kita mengambil patokan untuk saham super uptrend. Kan prinsip dari saham super uptrend itu adalah turun sedikit, tapi naik terus-terusan. Nah, harapan kita adalah GZCO kembali di atas 200. Nah, jadi kawan-kawan yang mau masuk GZCO masih oke selama GZCO bertahan di atas 150-an. Nah, itu dulu ya buat kawan-kawan. Jadi kata kuncinya adalah 150 support dan target ke harga 200. Dan itu aja review dari Oke Saham. Jadi bisa kawan-kawan analisa kembali ya beberapa review dari Oke Saham. Nah, asal kawan-kawan tahu areanya di berapa, batas stop loss-nya berapa. Jadi kawan-kawan harus punya trading plan supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Harus belajar, harus bisa berani dan juga analisa sendiri ya untuk saham-saham yang kawan-kawan pilih. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.